Halo, nama saya Ahmad Sirawan. Di sini saya mau membahas tentang Bebres untuk mata kuliah sosioinformatika. Pertama tuh apa tuh? Itu tuh Bebres. Nah, awalnya Bebres itu tuh bahasa dari bahasa Lituania dan sebuah ekstrakurikuler melatih kemampuan problem solving dalam bidang khususnya informatika. Ini tuh didirikan di negara Lituania oleh Profesor Valentina Daijin dari University of Vilnius pada tahun 2004. Nah, ini tuh gambarnya dari sang profesornya. Nah, Bebras itu tuh adalah bahasa Lituania untuk sebuah seekor hewan, yaitu berang-berang atau beaver. Makanya logo dari Bebras itu adalah sebuah ekor berang-berang. Karena mengapa Bebras ini mengambil maskot berang-berang? Karena berang-berang harus melalui atau berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang dia inginkan untuk menjalani hari-harinya, mungkin seperti membangun rumah atau apapun, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan semaksimal mungkin, dan dia selalu bekerja keras. Makanya hewan berang-berang dijadikan maskot atau logo pada beras. Nah, negara yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti Bebras itu lebih dari 55 negara, dan Indonesia adalah salah satunya yang berpartisipasi untuk mengadakan Bebras Challenge-nya. Dan Bebras Challenge itu pertama kali dilaksanakan pada bulan November 2016. Itu menurut kesepakatan bersama saat menteri itu datang ke Indonesia. Dan ini pertanyaannya itu ada lagi pendapatku mengenai pelaksanaan program Bebras di dunia maupun di Indonesia. Ini ada dua hal, ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya sendiri, menurut saya itu dapat melatih yang namanya compositional thinking sejak dini. Karena mungkin beberapa orang ada yang sudah sejak dini itu sebenarnya tuh meminati atau menginginkan bisa memiliki pengetahuan tentang compositional thinking, tetapi dia tidak tahu caranya belajar atau dia tidak tahu dari mana sumber yang valid untuk dia belajar. Dengan adanya Bebras ini sendiri, itu bisa membantu agar mereka yang sejak dini ingin berlatih itu tuh dapat terbantu, tapi tidak hanya yang masih kecil, karena Bebras ini sendiri pun terdapat 3 tingkatan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Jadi tidak hanya anak-anak pria seumuran SD yang bisa, tetapi anak-anak yang sudah SMP maupun SMA juga bisa mengikuti yang namanya Bebras. Dan yang kedua itu menurutku bisa mempererat antar negara, karena kan ada perlombaan yang bisa mempertemukan dan nanti membangun minat sejak dini gitu loh, kalau misalnya adanya Bebras ini. Nah, kalau negatifnya itu sendiri, kadang mungkin kalau dari alami atau sudah ada sekarang sampai yang kemarin sudah dilaksanakan tuh keterbatasan tempat, tidak adanya ruang ketika harus menampung misal 10 orang, tetapi SD tersebut tidak memiliki ruang yang cukup untuk 10 orang, atau tidak memiliki ruang sendiri seperti ruang komputer atau ruang serbaguna. Nah, ini juga keterbatasan koneksi internet, karena kita tahu juga tidak semua sekolah atau tidak semua instansi pendidikan itu juga memiliki koneksi internet yang memadai, sehingga mungkin di tempat itu bisa ada tempatnya tetapi tidak ada koneksi internet yang kuat. Lalu keterbatasan waktu, seperti kadang-kadang terhalang ujian yang akan diadakan maupun kegiatan dari sekolah, sehingga waktu pelaksanaan menjadi semakin sebentar. Itu bisa makin sebentar dan juga bisa terbatalkan sehingga harus mencari sekolah lain. Karena mungkin dari SMA atau SMP atau SD-nya itu sendiri memiliki jadwal yang sudah diajukan itu mendekati jadwal ujian, atau mungkin anak-anak yang target untuk ikut sertakan dalam lomba ini sudah mengikuti kegiatan perlombaan lain sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan. Nah, ini kalau tantangannya sendiri itu, kalau yang udah ngerasain tuh ya, pertama
pihak sekolah tidak menyetujui adanya acara karena ada kegiatan dari sekolah itu, sehingga harus mencari ke sekolah lain, dan itu sangat membutuhkan waktu sedikit karena ketika kita mengajukan ke sekolah tersebut pun tidak selalu hari itu juga akan diberikan keputusannya diizinkan atau tidak. Yang kedua, di sekolah itu tidak memiliki ruangan cukup sehingga harus menggunakan lab di kampus. Ini bisa aku bilang tantangan karena kita juga harus berbicara kepada mungkin kepala sekolahnya, karena kita juga tidak bisa menyediakan transportasi ketika misalnya orang yang sudah sangat banyak gitu, kita tidak bisa memiliki bantuan untuk transportasi, sehingga apakah dari pihak sekolahnya bisa memberikan atau mengizinkan dan memberikan transportasi untuk siswanya menuju ke kampus untuk menggunakan lab di kampus dalam rangka pelatihannya. Dan permasalahannya ini seperti yang sudah baru-baru ini, permasalahan seperti wabah dan menjadikan kegiatan penerjunan jadi dibatalkan karena social distancing. Lalu, nah pertanyaan yang terakhir itu, pengabdian seperti apa sih yang tepat untuk pengabdian babras di Indonesia, khususnya di Yogyakarta? Kalau metode atau saran dan pengembangan itu, menurutku sih metode yang sekarang sudah ada itu sudah bagus dan sudah memadai. Tapi mungkin cuman butuh waktu yang lebih karena kayak yang tadi aku udah bilang nih, mungkin negatifnya tuh ada kayak yang sekolah tidak selalu menyetujui adanya pelaksanaan, sehingga sehingga kita mahasiswa yang harusnya diterjunkan harus membutuhkan waktu lagi untuk meminta tanda tangan lagi, meminta tanda tangan untuk surat izin, terlalu kita datang lagi ke sekolahnya mencari waktu, kita menunggu lagi izin, dan tidak selalu, dan terkadang ketika kita menuju ke sekolah yang kedua pun ada juga yang masih ditolak sehingga kita mencari sekolah yang lain. Jadi mungkin kayak penambahan waktu atau waktunya sudah diberikan lebih panjang lagi atau memperpadat kegiatan. Lalu kalau misalnya ada covid atau bencana, kira-kira babras itu pelaksanaannya gimana? Kalau misalnya dari aku sendiri mungkin yang cocok tuh seperti kayak kita tuh membuat video pembelajaran dan kita memberikan soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta dalam rangka untuk latihan, ya kan, karena mereka sudah ada keinginan untuk mengikuti lomba. Ketika misalnya kita harus tetap mengajar kan, kita bisa mungkin memberikan contoh-contoh soalnya dalam bentuk video dan yang kita kerjakan, dan kita beritahukan penjelasannya serta cara untuk menjawabnya. Lalu dari para siswanya itu harus mengerjakan soal yang ada dan memberikan bukti bahwa mereka sudah mengerjakan soal itu. Jadi untuk pelatihan dan apa yang kita berikan itu juga bukan cuman dibaca atau ditonton saja, tetapi benar-benar mereka terima dan mereka pahami. Sekian dan terima kasih.